Jadi antum kalau belajar, nah turunan kitab-kitab ini seperti pembatal keislaman, 10 pembatal keislaman itu dari kitab ini, dari akidah ini. Dan itu berbahaya. Karena 10 pembatal keislaman itu akan membatalkan orang yang beda faham. Karena dia mengatakan Asy'ariyah itu belum uluhiyah, Sufi belum uluhiyah, Sufi baru rububiyah, sama dengan orang musyrik. Jadi antum sudah mulai paham, Wahabi bedanya dengan Aswaja bukan Yasinan. Wahabi Salafi bedanya dengan Ahlus Sunnah bukan masalah tahlilan. Bedanya di sini dan itu. Jika antum buka kitab ini dari awal sampai akhir, tidak ketemu pembagian tauhid jadi 3. Uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Nah. Ini bisa nggak nih dibawa? Jadi ulama salaf tidak membagi tauhid menjadi 3, tapi pembagian ini boleh. Ini ada kelompok yang mengatakan dirinya ikut salaf, membagi tauhid menjadi 3. Pertama, uluhiyah. Yang kedua, rububiyah. Enggak sahih ini. Yang terakhir, asma dan sifat. Ya udahlah, nggak usah pakai ini. Berarti antum nggak diizinkan seperti mahasiswa ya. Jadi jamaah aja lah. Takdir Allah katanya. Pembagian ini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi pembagian ini baru muncul di abad ke-8 Hijriah. Bukan di abad ke-3 Hijriah. Disebut 3 tauhid. Inilah ajaran Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Wahabiyah, dan yang sekarang yang ada di Saudi itu. Yang sekarang dipakai di beberapa institut di Indonesia. Dan sayangnya ada pesantren Ahlus Sunnah memakai kitab mereka. Ini yang saya sayangkan. Kita ingetin ngamuk-ngamuk, ya sudah. Kan kewajiban kita cuma tawasau bil haq wa in kana murran. Meskipun pahit kita sampaikan. Kalau nggak terima nggak apa-apa. Apa kata si ustadz kepada saya? Kami mengajarkan perbedaan akidah di pesantren. Itu ngeles namanya. Emang santri ente sudah sanggup berbeda akidah. Diajarkan kitab yang berbeda faham. Nggak akan sanggup. Si 20 aja gak paham, kita sama mazhab kita belum paham. Gimana kita membandingkan dengan mazhab yang lain? Gak mungkin. Semoga nanti mereka mau mendengarkan ini ya. Apa yang bahaya di sini? Ibnu Taimiyah mengajarkan apa? Uluhiyah ini tauhid ibadah. Kata siapa? Ibnu Taimiyah, imamnya Salafi. Rububiyah, iman, filosof, sufi, dan orang-orang musyrik. Orang beriman juga pakai. Orang musyrik bertauhid. Nyambung gak? Musyrik menyekutukan Allah, tauhid mengesahkan Allah. Nyambung gak? Rububiyah kata Ibnu Taimiyah, tauhid orang musyrik. Nyambung? Nggak connect? Nah, akibat apa? Akibat Ibnu Taimiyah mengharamkan ilmu mantik. Tahu ilmu mantik? Ilmu logika. Kalau yang pernah ngampus, pernah belajar ilmu logika. Apalagi yang orang hukum. Kalau di pesantren, mantek namanya. Bukan mantek, bukan itu. Itu lain lagi, coy. Rububiyah. Lalu asma was sifat.
Kata Ibnu Taimiyah, asma wa sifat bukan 20 aja, bukan 7 aja. Seperti yang dikatakan Asy'ari, Maturidi. Ternyata Ibnu Taimiyah salah faham. Dikira Asy'ari hanya meyakini 7 atau 20 sifat. Sifat 20 bukan pembatasan sifat Allah. Itu hanya untuk sebagai patokan. Kalau faham 20, faham sifat yang lain. Sifat Allah tidak terbatas. Ajaran gagal faham memang dari dulu jadi ajaran baru ya. Dan itu jadinya. Jadi antum kalau belajar, nah turunan kitab-kitab ini seperti pembatal keislaman, 10 pembatal keislaman itu dari kitab ini, dari akidah ini. Dan itu berbahaya. Karena 10 pembatal keislaman itu akan membatalkan orang yang beda faham. Sekarang banyak ibu-ibu pengajian canggih-canggih kitabnya. Akidah Ahlussunnahnya belum beres sudah ngaji kitab yang beginian. Ini ajarannya kurang pas. Kurang pas. Karena dia mengatakan Asy'ariyah itu belum uluhiyah. Sufi belum uluhiyah. Sufi baru rububiyah, sama dengan orang musyrik. Penghinaan gak tuh? Penghinaan sebenarnya. Kalau ada orang yang mengatakan Allah terbatas gimana? Gimana Bapak Ibu? Allah terbatas. Sesat atau enggak? Beneran? Berani nggak? Berani nggak bilang mereka sesat? Ini kita mau tunjukin nih. Nomor 38 halaman 54. Coba baca sama-sama. Kayak takut salah gitu. Ya. Wa ta'ala, dan Allah maha suci, maha terbebas. Anil hududi, dari hudud. Hudud jamak dari had, batas. Dalam bahasa Malaysia had sudah jadi bahasa Malaysia. Ya. Wal ghayat, ujung. Karena ada yang bayangin Allah itu duduk di atas aras dan dia lebih gede dari aras. Kan nanti kita kebayang bokong, ntar kan gawat itu. Kebayang pinggang, kebayang agak mengerikan akidah-akidah begitu. Wal arkan, anggota badan, wal a'dha wal adawat, la tahwihi jihatus sit. Tidak ada yang meliputinya, baik berupa arah yang 6. Kasairil mubtada'at, seperti semua makhluk. Coba, yang duduk sekarang ada arah depan enggak? Belakang? Tas? Bawah? Berarti antum ini makhluk, bukan kholik. Sah. Bukan kholik ya? Kenapa? Karena kita tubuh, jisim. Jisim itu butuh ruang, arah. Sedangkan Allah tidak memerlukan ruang, tempat, dan arah. Ibnu Taimiyah mengatakan di bab asma dan sifat. Apa kata dia? Menukil dari kalam Utsman bin Sa'id Darimi. Siapa yang tidak meyakini Allah punya batas telah menentang Quran dan Sunnah. Lalu dia baca ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Allah dibatasi dengan 2 batas yang besar, aras dan langit. Kata siapa? Utsman bin Sa'id Darimi, lalu dinukil oleh Ibnu Taimiyah. Itu yang dipakai sekarang oleh Muhammad bin Wahab dan pengikut-pengikutnya Wahabi. Jadi mohon dimaklumi akidah mereka begitu. Apakah kafir orang yang begitu? Enggak. Kurang pas memahami Allah. Maka kita enggak boleh juga kemudian menghina mereka.
Cukup kita katakan ya sudahlah ente berarti segitu aja ma'rifatullahnya. Kita nggak usah paksa juga akidah kita. Ya, jadi nanti ini bukan untuk bahan debat ya. Ini untuk memaklumi orang yang beda faham dengan kita dan kita bagaimana. Jadi antum sudah mulai faham, Wahabi bedanya dengan Aswaja bukan Yasinan. Wahabi Salafi bedanya dengan Ahlus Sunnah bukan masalah tahlilan. Bedanya di sini dan itu. Oke, sudah mulai paham? Jadi kalau ada orang Yasinan, mungkin nggak dia berkeyakinan? Ada. Saya berdebat panjang sama senior saya dulu. Oh dia kan Yasinan, berarti dia Aswaja. Ahlus Sunnah itu ada akidah, ada fikih. Yang ente maksud yang mana? Saya tanya gitu. Tapi ingat juga, ada orang nanti akidahnya sudah Ahlus Sunnah, fikihnya sudah Ahlus Sunnah, tapi dalam politik dia mengikuti Khawarij. Mulai banyak Pak hari ini, Ustadz loh. Ustadz. Gimana tuh? Ciri-cirinya ntar ketika temannya beda pilihan, dia akan menyerang habis. Sampai ada sebutan, Habib anti Jokowi, Habib pro Jokowi. Apaan itu istilah? Pernah dengar gitu nggak? Saya paling benci dengar itu. Kita nggak nyoblos dia, tapi kita nggak akan kotak-kotakin Habib. Bahasa saya Habib itu satu. Kita cinta kepada Habib bukan karena anti ataupun pro. Karena Nabi mengatakan cintai zuriatku karena cinta kepadaku, bukan karena masalah pilihan politik. Ya, tapi netizen ini kan maha benar ya. Baik. Lanjutannya. Ini biar dapat tanya jawab. Kita ringkes. Sorga neraka kekal nggak? Kekal nggak? Antum itu kekal nggak? Tubuh, ruhnya kekal, khalidan. Beda dengan Allah, bukan khalid, baqi. Tapi bahasa Indonesia terbatas. Bahasa Indonesia disebutnya kekal, tapi nggak disebut nih kekal khalid atau kekal baqi. Baqi, baqo milik Allah, sedangkan khalid untuk makhluk Allah. Nomor 83, coba lihat. Nomornya, halaman 77. Sudah. Nah, nomor 80 dulu deh. 80 dulu. Kita percaya dengan azab kubur. Liman kana lahu ahla. Wa su'al munkar wa nakir. Orang kafir masuk kubur masih ditanya gak? Beneran? Kayak udah pernah aja. Pernah mati kafir ya? Orang kafir masuk kubur ditanya nggak? Nih kita kasih tahu ya, yang tidak ditanya di kubur cuma dua. Pertama mukmin, yang kedua kafir. Nggak ditanya, langsung. Yang ditanya, kalau mukmin ditanya itu cuma formalitas. Yang ditanya panjang itu munafik. Kalau mukmin syaratnya ditanya. Kalau munafik benar-benar ditanya 40 hari. Maka 40 hari itu bukan ajaran Hindu. Sejak kapan orang Hindu ada yasinan 40 hari? Ya. Ustadz posting di grup. Zaman-zaman saya dulu masih pakai WA. Ustadz hafiz Quran, tamat pesantren. Posting ajaran Hindu yang dipakai umat Islam. Saya bacalah yasinan, tahlilan orang meninggal.
Langsung kita tanya teman kita yang mu'alaf, orang Hindu, Cina. Hindu plus Cina. Manggilnya enaknya apa? Koh. Ente dulu Hindu. Oh iya, aneh Hindu. Sekarang udah mu'alaf. Dulu waktu ada yang meninggal orang Hindu, ada nggak yasinan 40 hari? Ketawa dia. Ente nanya apaan sih? Kita kirimlah itu tulisan. Wah, ini nggak bener ini. Kalau mereka punya ritual 40 hari, itu urusan mereka. Kalau kebetulan time-nya hampir mirip, jangan-jangan Hindu dulu dari Allah juga. Bukan berarti kita sama terus ketinggalin, kan nggak gitu. Coba, ajaran Kristen ngajarin kasih sayang nggak? Kita ngajarin kasih sayang, nggak boleh dong. Nggak begitu cara berlogika agama. Logika agama itu lebih tinggi dari akal ini. Di Hindu Buddha diajarkan nggak berbuat baik ke makhluk? Di Islam diajarin nggak? Wih sama lo, kalian niru-niru Hindu Buddha lo. Begitu beragama. Nggak begitu cara beragama, ya. Mirip-mirip dikit tinggalin. Oh gimana dengan hadis ini Ustaz? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum? Coba saya tanya, antum yasinan niatnya ngikutin Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha? Enggak ada urusan. Tasyabbah yang berniat mengikuti, menyerupai, kan begitu. Ini enggak ada. Itu persoalan fikih, bukan persoalan iman. Coba kalau kita lihat teman kita yasinan terus kita bilang ente ngikutin Hindu, Buddha, sama dengan mengkafirkan dia. Seperti Soleh Fauzan yang kitabnya dipakai di pesantren-pesantren Aswaja hari ini mengajarkan Maulid Nabi sama dengan Natal. Kafir nggak tuh orang Maulid? Di sini kita Maulid sebelum Rabiul Awal. Ente ahli bid'ah bener nih pengurusnya. Kita Maulid dan bagi mereka itu sama dengan Natal. Menyamakan hal yang nggak sama. Coba. Orang-orang Kristen meyakini Isa sebagai Tuhan apa Nabi? Antum Maulid meyakini Nabi Muhammad sebagai Tuhan apa Nabi? Beda toh? Wa su'al munkar wa nakir fi qabri ya Rabbi wa dini wa nabiyyi. Pertanyaan mungkar nakir di kuburnya. An Rabbihi, 3. Tuhannya, agamanya, nabinya. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih bahwa orang yang meninggal nanti ditanya, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Jadi nggak ditanya organisasinya. Nggak ditanya. Terus ditunjukkan muka Nabi Muhammad SAW. Antum belum pernah ketemu di dunia, tapi mukanya ditunjukin. Gimana cara kenalnya? Gimana cara kenalnya? Dejavu. Ini pernah lihat muka Nabi nggak? Enggak. Tapi ruh antum dulu pernah melihat Nabi SAW. Makanya kalau mimpi ketemu Rasul pasti langsung tahu itu Rasulullah SAW. Pasti, walaupun nggak pernah ini. Karena ingatnya otak cuma sampai jaga, udah tidur maka memori lain yang bekerja. Memori ruh jika kolbunya bercahaya. Kalau tubuh sudah mati, memori otak ini ikut terkubur di tanah, maka memori ruh kembali. Jika kita pernah dulu bertemu Rasulullah, nanti kita jawab, apalagi dikasih lagi mimpinya. Jadi mimpi-mimpi orang ketemu Rasulullah sekarang itu hanyalah ingatan dia ketemu dulu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang ngajarin ilmu tasawuf di YouTube tapi nggak percaya alam kubur, nggak percaya nikmat kubur. Itu bukan ajaran tasawuf. Ya, ajaran tasawuf mabniun ala ahli sunnati wal jamaah.
dibangun dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar itu tidak ada tasawuf. Tasawuf itu produk Ahlus Sunnah, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan yang lain-lain, bukan. Ya. Yang terakhir, ya, bukan terakhir, satu lagi di habis ini. Wal jannatu wan naru makhluqatan la tafniyani abada wa la tabidan. Surga neraka makhluk Allah cipta, tapi dia tidak akan binasa. Tapi Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, mengatakan neraka akan binasa. Ibnu Qayyim, Imam Salafi, meyakini bahwa neraka akan binasa. Semoga beliau merevisi fatwanya ini sebelum wafatnya, ya, karena itu berbahaya. Berarti menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman 81, nomor 89. Wa fi du'ail ahya wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat. Halaman 81, nomornya nomor 89. Coba dibaca. Doa orang yang hidup, sedekah orang yang hidup, enggak mesti orang tua, enggak mesti anak, enggak mesti saudara, umum. Manfa'atun lil amwat, bermanfaat bagi orang mati. Ini salaf loh ya. Ini ajaran salaf. Kok ada yang sekarang ngaku salaf tapi tidak percaya sedekah nyampe ke orang mati, nggak percaya doa sampai ke orang mati, pakai hadis dia. Mau tahu hadisnya? Idza matal insan, idza mata ibnu Adam. Dua versi, satu Bukhari, satu Muslim. In qata'at amaluhu, in qata'a amaluhu illa min thalas. Terputus semua amalnya kecuali 3. Terjemahannya begitu. Pertama, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. 2, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. 3, waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya, bukan 2 orang tuanya, nya, 1 orang. Hadis ini dipakai dalil mengatakan bahwa selain anak tidak sampai. Benar? Sering dengar orang pakai hadis ini? Benar. Itu Rasulullah kalau ada marah sama antum itu ya. Gak usah pakai dalil dulu, ntar pakai dalil. Sholat jenazah, takbir ketiganya apa? Allahumma firlahu. Apa artinya? Ya Allah, ampuni dia, maafkan dia. Apalagi? Wah, lengkap sudah ya. Itu doa bukan? Dia bukan bapak kita, bukan mak kita, bukan kakek kita, bukan siapa-siapa, kita doain. Kalau pakai hadis tadi nyampe gak? Berarti sholat jenazah begitu. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, meyakini bahwa amal orang hidup bukan anak, bukan siapa-siapa, sampai kepada orang yang mati. Loh kok sekarang yang ngikutin dia gak percaya? Malah kita yang percaya, ya gak? Gawat gak? Kalau ada orang mengingkari sampainya doa kepada orang mati, sebenarnya dia sedang mengingkari Al-Quran, mengingkari ijma', mengingkari sunnah. Kalau dia sadar. Kalau dia gak sadar, semoga diampuni Allah, itu bahaya loh. Itu dosa besar itu, karena mengingkari Quran. Di Quran ada gak perintah doa kepada umat orang beriman? Surat Muhammad ayat 19. Wastaghfir li dzanbika. Mohon ampun terhadap doamu dan orang-orang beriman, laki dan perempuan. Surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr itu doa yang di surah Al-Hasyr dipakai di takbir keempat. Bacanya apa? Takbir keempat jenazah. Enggak pernah sholat jenazah ya? Ntar nih sholatin ya antum ya.
Gimana? Takbir keempat? Ya salam. Gimana Cuk? Allahumma terus waghfir lana. Terus itu mah takbir ketiga, Cung. Baim, yang keempat apa? Terus wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu surah Al-Hasyr itu. Itu mendoakan juga. Ya. Tapi itu enggak wajib dibaca. Yang wajib itu sampai takbir ketiga itu. Ya, makanya boleh takbir keempat langsung salam boleh. Baik. Jadi kalau ada orang meninggal, terus keluarganya ngidangin makan, boleh dimakan nggak? Boleh nggak? Bid'ah nggak? Mau dia 7 hari, mau dia 3 hari, mau dia 40 hari, mau 100 hari, itu urusan dia, tradisi dia. Boleh nggak? Boleh. Ya, sampai nggak? Kalau nggak percaya sini, disembelih dulu biar tahu. Ntar kita kirimin Fatihah ya. Ibnu Qayyim menulis kitab Ar-Ruh dan menyebutkan 29 dalil bahwa amal orang hidup dari Quran dan Sunnah sampai kepada orang mati. Ibnu Qayyim, Imam Salafi. Dengar tuh, imam walaupun yang ngaku ikut imam ini sekarang dia tidak mengikuti ajarannya, ya. Oh, udah mau jam 11 nih. Setelah ini ada tentang sahabat ya, perbedaan kita dengan Syiah. Seandainya Syiah mau mengurangi ini, tentu Ahlus Sunnah Syiah bersaudara. Apa itu? Tidak menghujat sahabat dan istri-istri Rasulullah. Seandainya Syiah mau saja membuang ajaran sesat ini, kita akan saudara sama mereka. Paling yang lain-lain yang perlu diperbaiki, ada beberapa, tapi yang paling penting ini. Tapi kapan itu terjadi? Wallahu a'lam, ya. Terus di bagian 98, la nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya. Kita tidak melebih-lebihkan seorang wali di atas seorang nabi. Sama aja enggak, apalagi di atas. Nah, ini akidah ahlus sunnah. Nabiun wahid afdal min jamil awliya. Nabi paling rendah satu aja lebih afdal dari semua para wali yang ada. Para wali ini mendapat kemurahan di Allah, disebut karamah. Sedangkan para nabi disebut mu'jizah. Dan kita percaya ada karamah. Ada wali, Allah ciptakan dia dan badannya bisa mecah. Maka kuburnya bisa banyak. Itu yang terjadi di Pulau Jawa. Seorang wali kuburnya banyak. Sunan Bonang ada di Bawean, ada di Lasem, makam petilasan, ada yang kubur juga di Tuban. Ya kan? Sunan Kalijaga juga begitu, macam-macam. Bagi kita itu biasa aja, ya. Dan musibah umat hari ini, percaya ke keramat orang dahulu, nggak percaya ke keramat orang hari ini. Keramat dulu sekarang sama nggak? Bahkan sekarang lebih banyak. Sekarang lebih banyak. Dulu di zaman-zaman dulu Syekh Abdul Qadir hidupin ayam. Apalagi Imam Syuuti dari Mesir ke Mekah cuma satu kedepian mata. Namanya Toyul Ord, melipat bumi. Pernah ngalamin nggak? Antum nggak pernah ngalamin. Kalau pernah ngalami akan tambah paham. Oh, ini nggak hanya untuk orang dulu sampai sekarang. Dan salah satu karamah aulia
ruhnya bisa bertemu ruhannya Rasulullah SAW. Itu karamah. Ya. Maka mereka ini ruhnya selalu hidup bersama ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari karamah. Ya. Makanya antum yang belum jadi wali nggak dikasih. Kalaupun dikasih, paling dikasih dari samping, kiri, kanan, ya kan? Nggak bisa melihat utuh, nggak bisa berbicara, ngobrol, nggak bisa. La nusaddiqu sebelumnya. Nomor 100, nu'min bi asyratis saah. Kita percaya tanda-tanda akhir zaman. Khuruj Dajjal, turunnya Dajjal itu bukan hanya simbol, tapi juga sosok. Tapi sebelum Dajjal itu keluar, akan muncul kata Rasulullah SAW, salasuna Dajjalin, 30 Dajjal teri. Dan semuanya ngaku mereka Nabi Allah atau Imam Mahdi. Makanya hati-hati dalam bab kemahdian. Akhir zaman ya, ini hati-hati. Semuanya ngaku mereka Rasul atau Imam Mahdi. Dan saya nyatet sekarang udah ada sekitar 10 atau 11 yang ngaku Imam Mahdi. Nabi Isa udah 1 di Jawa Timur. Ada 1 lagi di Jawa Tengah. Orang Betawi udah punya Nabi yang ke-25, Ahmad Musodek. Orang Bekasi udah belum? Belum ya. Dan lain sebagainya. La nusaddiqu kahinan wala arrafan. Tidaklah kita percaya kepada dukun dan peramal. Kenapa? Dukun peramal sumbernya setan. Sebaliknya percaya nabi dan wali. Nabi juga ngeramal gak? Meramal masa depan gak Rasulullah? Meramal. Nabi kabarkan akan muncul ini, muncul itu, muncul ini, muncul itu. Ramalan gak? Jadi kalau baca ramalan, ramalannya nabi dan wali. Masalahnya antum dukun disebut wali. Wali ente tuduh dukun. Nah ini masalahnya. Nggak bisa, nggak punya batin, nggak punya sir, nggak punya nur di dalam hatinya, nggak bisa bedain ini dukun apa wali. Ini wali pedukun. Orang wali disebut dukun, orang dukun disebut wali. Wa naral jamaah haqqan wa shawaban wal furqah zaygan wa adzaban. Berjamaah itu benar, sedangkan berpecah belah itu sesat dan azab. Benar gak? Kalau tengkar itu sesat gak? Orang bertengkar pasti perasaannya tersiksa. Coba antum debat aja di komentar YouTube, kenceng, panas itu. Debat di Facebook, panas itu. Debat di Twitter, di mana lagi? IG. Benar-benar bikin gila itu. Ya, makanya kita jamaah saya tidak ridho antum debat-debat di sosial media. Sepakat? Mau hatinya bersih? Mau mengikuti Imam Thahawi? Wa naral jama'ata, apa kata beliau? Dan kami memandang berjamaah itu haqqan wa shawaban. Hak dan shawab. Takdir umat ini berpecah. Tapi kita mencoba untuk mengislah. Biarkan itu terjadi, tapi kita islah. Sehingga kita tidak benci karena berbeda. Bisa gak begitu? Ya. Maka saya gak pernah benci salafi loh ya. Di dunia kampus dan pesantren biasa kritik mengkritik. Saya kritik Zakir Naik itu biasa, jangankan Zakir Naik. Izzuddin bin Abis Salam, Ibnu Taimiyah aja saya kritik kok. Apalagi cuma seorang Zakir Naik. Apalagi cuma Syekh bin Bas. Siapa ente? Jangan gitu nanyanya, itu main-main pribadi tuh. Ya, mau begini-ginian kita tuh. Ya, jangan begitu nanya orang. Dalam dunia ilmiah tidak dipandang siapapun. Yang penting ente belajar ilmu, boleh komentar. Ya, jangan kemudian bilang ente siapa komentari ini. Kalau saya buka kartu saya ntar antum bilang sombong. Ya kan?
Kalau kita nggak jawab, dibilang nggak bisa jawab, serba salah. Ada satu bagian yang ketinggalan ya, nomor 72, halaman 73. Ini paling penting hadiah sebelum pesta pemilu. Ini paling penting. Paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 71 ya. Wala naras sayfa ala ahadim min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nomor 71 halaman 72. Kami tidak membolehkan mengangkat senjata terhadap seorang pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berulang-ulang mengatakan, jika antum benar mau berjihad, jihad itu melawan orang yang melawan kita. Dan itu harus face to face. Kecuali kita lagi perang besar, itu boleh namanya perang gerilya. Karena al-harbu khida. Kalau sekarang nggak boleh. Kalau benar itu orang-orang jihad, dia nggak akan ngebom di tengah keramaian, apalagi di masjid. Itu bukan jihad, itu jahat. Itu orang-orang jahat. Kenapa? Dia membunuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terjadi di Indonesia lagi maulid, lagi Isra Mi'raj, lagi tawasulan terus dibom. Cukup terjadi di negara luar, udah cukup. Jangan ulang di sini. Jangan antum bawa copy paste, taklid ajaran sesat mereka dibawa ke sini. Itu bukan ajaran jihad. Jihad itu gentle, musuh bawa senjata, kita bawa senjata. Gak usah jihad deh, belajar silat aja. Boleh gak ngelawan orang yang gak ngelawan kita? Gak boleh. Sampai ada dibuat tanding itu kan sengaja. Dia serang, kita serang, bareng-bareng. Illa man wajaba alaih saif. Kecuali yang wajib diangkat senjata untuknya. Nah, itu namanya jihad. Ilmu jihad khusus ada dalam kitab fikih. Ya. Baru belajar Islam, jangan langsung bab jihad. Ada yang baru hijrah langsung ke bab jihad, ada yang lucu yang kedua, baru hijrah langsung bab poligami. Ya boleh-boleh aja poligami, tapi inti jangan bahas poligami dulu. Beresin dulu yang satu. Ya. Fikih nikahnya belum beres, sudah langsung fikih ta'adud. Kita udah khatam bab ta'adud, belum juga ngamalin coba. Dia baru hijrah kemarin sore. Ternyata ada modus. Dia kalau ngeliat orang berjilbab sama bercadar, langsung kayak gemes. Ada yang begitu Pak, curhat sama kita. Nah, suruh ngaji fikih dulu. Ngaji fikih bab nikah. Sebelum nikah apa dulu? Orang nikah mandi wajib gak? Maka perlu belajar bersuci. Jangan main langsung aja. Kesemangatan. Wala naral jihad, wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa in jaru. Wah, ini akidah Ahlussunnah begini. Ini berat, tapi mesti disampaikan. Kami tidak berpandangan, tidak mengajarkan, tidak membolehkan berontak. Kritik boleh. Ngeritik sama caci maki beda gak? Antum dicaci, antum dikritik bisa bedain gak? Antum diteriakin sama dinasihatin beda gak? Beda ya? Nah, orang hari ini gak membedakan caciannya dengan nasihat, dengan kritik. Bagi dia caci maki pemimpin itu mengkritik. Padahal itu ciri-ciri orang fasik. Sibabul muslim fisq, mencaci sesama muslim fasik. Dan yang paling fasik hari ini kebanyakan orang-orang yang mengkritik itu. Karena dia menyamakan kritik dengan cacian. Kritik membangun, kalau membina. Kalau cacian menghina. Beda dia. Coba kita baca. Sama-sama. Wala nara al-khuruja ala immatina, terhadap pemimpin-pemimpin negeri kami, wa ulati umurina, dan yang mengurusi urusan-urusan kami. A'immah itu pemimpin-pemimpin, gubernur, bupati, sampai ke presiden, raja, sultan. Ulat umur itu pegawai,
pejabat-pejabat, polisi, tentara yang ngurusin keamanan negara. Itu wulat umur. Wa in jaru, meskipun mohon maaf mereka tidak sempurna dalam keadilan, berarti berlaku tidak adil. Gak boleh berontak. Karena kalau berontak untuk membangun negara yang baru lagi sulit. Kalau bikin negara lagi akan ada lagi ketidakadilan. Orang berontak lagi. Seperti sekarang terjadi di mana? Di Libya. Sampai hari ini pemimpin di sana belum ada yang berdaulat. Mereka bunuh Qaddafi, sampai hari ini belum ada penggantinya. Cari lagi, turun lagi, cari lagi, gagal lagi, begitu terus. Enggak ada selesainya. Yang benar gimana? Mereka tidak adil, kita nasehatin. Mau enggak dinasehati di depan umum? Mau enggak? Dinasehati di depan umum, rasanya malu enggak? Kalau mau nasehati orang, nasehati empat mata atau surati dia. Sekarang surat kan sudah ada, online lagi. Ya, jangan komentar-komentar doang antum. Apalagi teriak-teriak di mimbar. Mimbar kita terlalu suci untuk neriakin ngurusin pemimpin-pemimpin gak jelas. Mimbar ini terlalu suci untuk menyebut nama pemimpin-pemimpin itu. Gak usah sebut, ini terlalu suci tempatnya. Ya. Wala nad'u alaihim, tidak mendoakan laknat bagi mereka. Ini ahli sunnah. Ini depan saya ahli sunnah gak? Walaupun kita gak nyoblos dia, gak cocok dengan program dia, gak boleh mendoakan keburukan bagi dia. Ini Imam Ahlus, ini bukan ajaran Ar-Razi. Ini ajaran Ahlus Sunnah. Terus yang benar gimana? Mendoakan kebaikan bagi mereka. Maka amalkan Ratibul Haddad. Di situ ada doa. Sarafallahu syarral mu'dhin, aslahallahu umural muslimin. Semoga Allah memperbaiki urusan orang-orang Islam, termasuk pemimpinnya, rakyatnya. Wala nanza' yadan min ta'atihim, kita tidak menarik ketaatan dari mereka. Ya. Wa nara ta'atahum min ta'atillah ta'ala faridah. Karena benci sama Jokowi, antum pas lewat di lampu merah bilang, "Hah, aneh enggak suka, enggak srek sama Jokowi, terobos aja." Gitu. Gitu ya? Kayak gitu enggak? Enggak begitu kita. Kita enggak suka, kita enggak, yang enggak sukanya aja yang diurus. Bagian lainnya biarkan. Ya. Malam ya'muru bi ma'siyah, selama mereka tidak mengajak maksiat. Ya. Vaksin itu pilihan. Boleh dan tidak bolehnya itu urusan antum. Ya. Jadi kalau diajak vaksin itu diajak maksiat enggak? Ini kan vaksin udah selesai. Maksiat enggak tuh? Apa maksiatnya vaksin? Wah, itu bukan maksiat. Kalau belajar ilmu fikih dalam bab darurat boleh pakai benda yang haram. Makanya BP POM dan yang MUI itu tidak mengeluarkan stempel halal untuk obat, karena obat itu darurat. Karena obat itu darurat. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, kan nggak wajib juga. Tapi nggak bisa terbang kemana-mana ntar. Tapi kawan kita punya cara lain, ada sertifikatnya Ustaz.